Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man amalah wa la yaruddu man sa'alah wa la yaqta'u man wasalah wa la yaslubu man syakarah ولا يكل من توكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para pemimpin kita, pemerintahan Kota Lubuk Linggau, kemudian para alim ulama, para tokoh adat, dan yang paling saya sayangi adalah anak-anak muda Rapel, Rasan Pelajar Linggau. Barakallahu fikum. Semoga anak-anak muda Lubuk Linggau semuanya menjadi ahlil jannah, ahli surga. Yang masih sendiri semoga Enggak, bercanda. Yang masih sendiri enggak apa-apa. Karena insya Allah di surga tidak ada apa? Tidak ada jomblo. Semua ahli surga itu punya pasangan bidadari. Pasangan. Yang laki-laki punya pasangan hurun ain, perempuan-perempuan surga. Saya nggak mau pakai istilah bidadari. Karena perempuan surga yang paling cantik itu adalah yang sekarang ada di atas. Lebih cantik daripada bidadari. Karena pemimpinnya para bidadari itu perempuan solihah yang ada di muka bumi. Jadi jangan berpikir kalian nanti di surga yang di atas gak laku. Enggak, justru yang di atas itu yang dikejar-kejar. Udah, pembahasan tentang jomblo sampai sekian. Saya udah hijrah. Jadi gak bakalan ngebully jomblo lagi. Malam ini insya Allah kita pengen belajar tafakkur, tadabbur, ayat-ayat, kisah-kisah, dan nasihat-nasihat yang berharga sebagai bekal hidup kita. Karena bekal hidup kita itu bukan sekedar harta, teman-teman. Ada banyak orang yang memiliki harta berlimpah, tapi tidak mampu membeli kebahagiaan. Ada pasangan suami istri, karirnya bagus. Suaminya adalah seorang GM hotel. Istrinya seorang GM hotel, suaminya seorang pengusaha. Dua-duanya sukses, tetapi keduanya tidak mampu membeli sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga mereka, sehingga pada akhirnya mereka bercerai. Jadi bekal hidup itu bukan sekedar harta, walaupun harta itu penting. Kita nggak mengabaikan pentingnya harta. Kita nggak mengabaikan bahwa banyak hal yang harus kita dapatkan dengan cara membeli. Tetapi ada hal yang harus juga kita tanamkan dalam diri kita. Ternyata modal yang paling penting dalam hidup itu bukan sekedar harta. Harta itu nomor yang kesekian, tapi penting. Bukan sekedar jabatan, karena jabatan itu sementara. Orang yang lupa diri ketika mendapatkan jabatan biasanya akan penuh dengan penyesalan setelah dia kehilangan jabatan tersebut. Post power syndrome. Jabatan mungkin cuma setahun, 5 tahun, 10 tahun. Setelah selesai itu dia akan kehilangan semua yang dia rasakan
nikmat ketika dia sedang di atas. Dan bahkan bisa jadi jabatan itulah yang membawa seseorang itu kepada sebuah kecelakaan, sebuah musibah besar dalam hidupnya. Sehingga ketika dia mendapatkan musibah, dia baru berkata, seandainya saya tahu akhirnya akan begini, saya nggak akan mau mendapatkan jabatan tersebut. Itu banyak yang kayak gitu. Walaupun jabatan juga sesuatu yang sangat penting, bahkan bisa menjadi jalan ke surga lebih dulu daripada yang lain. Karena salah satu di antara 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan di padang mahsyar, yauma la dhilla illa dhilluh, yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Tapi bisa jadi orang yang pertama masuk ke neraka juga adalah pemimpin yang zalim, atau orang yang mendapatkan amanah tetapi dia khianah. Makanya kalau kita pengen bahagia, boleh kita siang malam bekerja untuk mendapatkan harta, boleh. Mulai dari SD kita sekolah, SMP, SMA, S1, S2 dan seterusnya, membangun karir terbaik dalam hidup kita, boleh. Ketika kita mendapatkan amanah, kita ambil amanah jabatan tersebut, boleh. Tapi jangan hanya mengandalkan jabatan, harta, ataupun manusia untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Ada faktor yang paling penting dan menentukan modal hidup dan modal untuk kita bahagia. Apa itu? Iman. Modal kita adalah iman. Orang yang mendapatkan iman, maka hartanya akan menjadi anugerah. Orang yang tidak mendapatkan iman, hartanya akan menjadi musibah. Orang yang punya iman, jabatan itu akan menjadi sebuah kebaikan. Orang yang tidak punya iman, jabatan itu akan menjadi sebuah malapetaka. Orang yang punya iman, kesehatannya, fisiknya, waktu luangnya akan menjadi sesuatu yang berharga. Tetapi orang yang tidak punya iman, waktu luangnya akan menjadi sia-sia. Segala sesuatu dalam hidup kita akan menjadi berkualitas atau sia-sia tergantung kepada iman di dalam hati kita. Semakin baik iman kita kepada Allah, maka insya Allah segala sesuatu itu akan semakin bertambah kualitasnya. Kualitas waktu, kualitas kegiatan kita, aktivitas kita, kesibukan kita, pikiran kita, keluarga kita, karir kita, semuanya akan menjadi berkualitas ketika kita memiliki iman yang baik di dalam hati kita. Makanya karena ini di dalam masjid, saya tidak bahas tentang harta. Saya tidak bahas tentang jabatan. Saya tidak bahas tentang perdebatan-perdebatan kontroversi antara mazhab, antara aliran politik, dan seterusnya. Saya pengen bahas tentang iman. Yang semua kita butuh. Semua mazhab butuh iman. Mau Syafi'iyah, mau Hanabilah, mau Malikiyah, mau Hanafiyah, butuh iman. Semua adat butuh iman. Mau orang Melayu, dan seterusnya, semua kita butuh iman. Mau status apapun, kita butuh iman. Bukan hanya orang tua yang butuh iman. Anak muda juga butuh iman. Yang jomblo, yang udah menikah, yang udah punya anak, yang udah punya cucu, laki-laki dan perempuan, semua kita butuh yang namanya iman. Sehingga modal iman ini sangat penting teman-teman dalam hidup kita. Itulah yang kita coba renungkan malam ini. Tapi seperti biasa saya nggak suka membahas sesuatu secara teoritis. Itu bukan gaya ceramah saya. Bukan gaya dakwah saya. Saya suka membahas sesuatu itu dengan storytelling ataupun dengan analogi. Dalam bahasa Al-Quran, analogi itu disebut dengan masal. Masal jadi bahasa Indonesia misal, artinya perumpamaan. Kita coba ambil sebuah perumpamaan tentang iman, atau analogi tentang iman, yang Allah sebutkan di dalam surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. Shadaqallahul azim. Allah mengumpamakan iman ini atau manusia, orang yang beriman itu seperti pohon. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Allah sengaja menggunakan istilah pohon biar ayat ini bisa diterjemahkan lintas daerah, lintas negeri. Jadi bukan hanya pohon korma. Karena buat orang Indonesia dulu sulit untuk memahami analogi pohon korma. Kalau sekarang mungkin sudah banyak penanaman pohon korma di Indonesia. Atau di Eropa mereka nggak tahu pohon korma. Yang mereka tahu itu pohon cemara. Di Indonesia, orang Indonesia lebih tahu pohon kelapa dan pohon pisang. Kalau di Arab, orang lebih tahu pohon korma. Makanya Allah mengistilahkan dengan istilah syajarah, dengan istilah pohon yang punya sifat thayyibah, yang punya sifat yang baik. Yang paling mulia, yang paling istimewa pastinya pohon nakhlah, pohon kurma. Tetapi juga bisa dimaknai dengan pohon kelapa, bisa dimaknai dengan pohon beringin, bisa dimaknai dengan pohon pisang, karena semua pohon ini adalah syajaratun thayyibah, punya manfaat yang luar biasa. Allah mengistilahkan seorang mukmin kita seperti pohon yang memiliki sifat thayyibah. Apa itu thayyibah? Yang baik, yang indah, yang mulia, yang berharga, yang bermanfaat, itulah mukmin. Sehingga kalau kita pengen menjadi seorang anak muda yang mulia, cara mencari kemuliaan itu jangan terlalu, bahasa anak muda, lebay. Kadang-kadang orang pengen dapat respect dari orang lain, akhirnya dia melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri. Contoh, beberapa waktu ini kita menyaksikan kejadian orang yang menghadang truk, kemudian kelindas dan meninggal di jalan. Untuk apa mereka melakukan itu? Untuk nunjukin siapa yang paling hebat. Dia berani menghadang truk, walaupun resikonya adalah nyawa, dan bahkan menyusahkan orang lain juga, terutama supir truk. Akhirnya jadi tersangka, jadi diperiksa, jadi berproses di kepolisian dan seterusnya. Jadi nyusahin orang yang sedang cari nafkah untuk keluarganya. Kenapa anak muda melakukan ini? Demi membuktikan dirinya kepada orang lain bahwa dia adalah hebat. Nah, kalau kita pengen disebut hebat, belajar dari Al-Quran. Syajaratin thayyibah, menjadi pemuda hebat itu adalah pemuda yang disebut dengan syabab, dengan pemuda thayyibah, yang baik, thayyibun. Bagaimana nanti menjadi pemuda thayyibun? Kita belajar dari surat Ibrahim. Menjadi pemuda yang hebat, bukan dengan cara menghadang truk. Menjadi pemuda yang hebat, bukan dengan cara bawa senjata tajam, naik kendaraan, konvoi di jalan-jalan, kemudian menyakiti siapapun yang mereka temukan. Bukan itu orang hebat. Menjadi perempuan yang hebat, bukan dengan cara joget di depan kamera, kemudian posting dalam keadaan aurat terbuka. Bukan itu perempuan hebat. Mau menjadi seorang suami yang disayang oleh istrinya, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, nggak harus punya modal gede agar bisa selalu jalan-jalan ke Kapadokia. It's my dream, not hers. Nggak selalu kayak gitu, teman-teman. Kalau semuanya modalnya harta, kasihan yang mereka tidak memiliki kelebihan harta. Allah ngasih kita jalan, gimana biar kita bisa mendapatkan thayyibah, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang mulia, kehidupan yang terhormat, kehidupan yang banyak manfaatnya,
kehidupan yang bahagia, gimana cara mendapatkan itu? Jadilah syajaratun thayyibah, jadilah pohon yang baik. Ini bahasa perumpamaan. Jadilah pohon yang baik. Apa arti pohon yang baik? Satu, asluha sabit, punya akar yang kuat sampai menjulang ke dalam sampai masuk ke dalam tanah, ke dalam bumi. Ini namanya pohon yang baik, punya akar yang kuat. Apa maksud dari perumpamaan akar yang kuat ini? Kata para ulama tafsir, akar yang kuat artinya iman, akidah, tauhid, yakin, as-siqah billah yang tertanam di dalam hati kita. Jadi iman itu bukan di sini, teman-teman. Ada orang yang dengan lisannya bilang iman, Allah tolak imannya. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Ada manusia yang mengatakan kami beriman, gitu kan? Wa minan nasi man yaqul. Mereka mengatakan bil alfaz, dengan lafaznya, bi alsinatihim, dengan lisannya, amanna, kami beriman. Lisannya yang ngomong, kami beriman. Asyhadu an la ilaha illallah. Mereka mengatakan la ilaha illallah, mereka mengatakan subhanallah, dan seterusnya, kalimat-kalimat iman. Tetapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang beriman, walaupun lisannya mengatakan iman. Jadi iman letaknya bukan di sini. Karena kalau cuma di lisan, orang munafik lebih jago ngomongin iman daripada kita. Nanti teman-teman bisa cek di dalam surat Al-Munafiqun. Pembukaannya apa? Mereka mengatakan kami nasyhad, kami bersaksi, engkau Rabb kami, Muhammad utusanmu, Muhammad Rasul kami. Tetapi Allah menolak iman mereka yang diucapkan dengan lisan. Wa qalatil a'rabu amanna. Kata orang Arab Badui, kata itu artinya dengan lisan. Amanna, kami telah beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kalian belum beriman, akan tetapi kalian baru Islam. Kok bisa orang yang mengaku beriman dengan lisan, Allah tolak imannya? Apa alasan Allah? Dijawab di Al-Baqarah yang pertama tadi. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit, tidak ada iman. Ternyata iman mereka cuma di lisan, tapi tidak tertanam di dalam hati. Justru di dalam hati mereka ada penyakit. Fama hadzal marad. Apa penyakit di dalam hati mereka? Kata ulama tafsir, penyakit yang dimaksud di ayat tersebut adalah raib. Tahu arti raib? Raib itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia. Saya dulu ketika baru pulang dari Mesir, ngajar bahasa Arab. Tapi saya ngajarnya ke umum, bukan ke pondok pesantren. Sehingga saya nggak banyak ngajar grammar. Ngajarnya supaya orang ngeh aja gitu dengan bahasa Arab. Terutama yang ada di Al-Quran. Lalu saya menemukan ternyata bahasa Indonesia itu banyak banget menyerap dari bahasa Arab. Banyak banget. Sangat-sangat banyak. Cuman kita nggak ngeh. Oh ternyata ini bahasa Arab. Oh ternyata ini bahasa Arab. Jadi kayak nggak bisa dihilangkan sebuah bukti sejarah bahwa kita tuh terhubung dengan Islam. Karena bahasa kita sangat banyak menyerap dari bahasa Arab, walaupun sebagiannya mungkin diterjemahkan dengan terjemahan yang berbeda. Tapi asal lafaznya dari bahasa Arab, termasuk raib. Dzalikal kitabu la raib. Raib. Wa in kuntum fi raib. Raib. Apa arti raib? Syak, ragu. Dalam bahasa Indonesia, raib itu artinya hilang. Artinya diragukan keberadaannya. Maka yang dimaksud dengan fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit, kata ulama tafsir, di dalam hati mereka ada keraguan. Walaupun lisan mereka mengatakan beriman, hati mereka ragu, maka mereka bukan orang yang beriman. Begitu juga di dalam surat
Luqman tadi. Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian belum beriman, kalian baru masuk Islam. Kenapa pertanyaannya? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Iman belum masuk ke dalam hati kalian. Jadi teman-teman, kalau bicara iman, istafti qalbak, tanya ke hatimu masing-masing. Ada nggak yakin di dalam hati kita? Bukan ucapkan dengan lisan, bukan. Itu hanyalah salah satu di antara ekspresi iman. Subhanallah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Itu ekspresi iman. Tapi iman adanya di dalam hati. Lalu dikeluarkan secara ekspresif dengan lisan, dengan perbuatan, dengan perasaan, dengan pikiran. Tapi letaknya iman, keberadaan iman ada di sini. Sehingga kalau kita mau nanya diri kita, saya ini beriman gak ya? Istafti qalbak, kata Nabi. Tanya ke hatimu, ada gak yakin sama Allah di dalam hati kita? Itu yang Allah sebutkan di Ibrahim. Asluha sabitun. Akarnya aslun. Aslun itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia lagi. Asal. Aslun jadi asal. Kemudian karena kita gak bisa bilang sok, jadi asal. Jadi asalnya, akarnya, sabitun, ada di dalam bumi. Maksudnya apa? Akar dari kehidupan yang baik itu ada di dalam hati. Apa akarnya? Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita pengen hidup syajaratin thayyibah, pengen jadi seorang muslim mukmin yang thayyib, pengen jadi muslimah yang thayyibah, pengen punya suami yang thayyib, pengen punya istri yang thayyibah, maka hal pertama yang harus kita periksa adalah istafti qalbak, tanya ke hatimu. Ada enggak iman di hati kita? Ragu enggak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita masih raib kepada Allah, masih ragu, berarti kita belum memiliki syarat syajaratun thayyibah, memiliki syarat kehidupan yang baik. Makanya kalau memilih jodoh, Nabi SAW menyampaikan ada 4 kriteria perempuan yang layak dinikahi, betul? Syarat yang pertama apa? Kriteria pertama, jamal, kecantikan. Kenapa kok yang jamal ini ditaruh di depan? Karena itu yang paling gampang. Kita nggak mungkin tahu tentang yang lain di awal kecuali hanya rupawannya saja, rupanya saja. Oh dia cantik, oh dia anggun, oh dia menarik. Walaupun dia pakai cadar, pakai masker, wah matanya bagus. Boleh Ustadz menyaksikan matanya? Boleh. Kalau niatnya untuk nikah. Kalau niatnya cuma sekedar untuk nge-like, enggak. Kalau niatnya pengen nikah, boleh kita memperhatikan matanya. Karena ada sahabat muhajirin pengen nikah sama perempuan Ansor. Belum ngelihat calon istrinya. Nabi tanya, kamu udah ketemu belum dengan calon istrinya? Belum ya Rasul. Coba lihat dulu, karena di mata Ansor ada sesuatu. Di mata Ansor ada sesuatu. Maksudnya apa? Orang muhajirin, orang Mekah matanya tuh besar. Orang Ansor, Madinah matanya itu sipit. Sama-sama Arab tapi beda gaya matanya. Orang muhajirin Mekah matanya gede-gede, kayak orang India. Kalau orang Madinah matanya sipit-sipit, kayak orang Asia. Sehingga bisa jadi dia tidak berkenan dengan tipe mata yang kecil. Sehingga Nabi mengatakan, lihat dulu orangnya, di mata orang Ansor ada sesuatu. Jamal, kecantikan. Yang kedua, harta. Yang ketiga, nasab. Yang keempat, din, agama. Bagaimana maksud dari agama ini? Bukan sholatnya saja. Bukan sekedar hijabnya saja. Tetapi sekarang hijab sudah tidak bisa terlalu menjadi indikasi. Karena hijab sudah menjadi sebuah outfit. Hijab bahkan cadar sekarang menjadi sebuah style, outfit yang kece. Cadar, tapi cadar. Maka apa yang harus kita nilai dalam makna din di sini?
Din di sini artinya iman mereka. Seberapa tangguh mereka berpegang teguh kepada Allah ketika mereka sedang dalam keadaan rapuh, ketika mereka sedang diuji dengan musibah, ketika mereka dalam keadaan lemah, sakit, ujian. Itulah ketahuan iman seseorang. Makanya teman-teman, kalau kita mau lihat iman kita baik atau tidak, coba lihat dalam kondisi ketika kita sedang labil. Ketika kita sedang galau, mau memilih yang mana nih? Ada pilihan hawa nafsu, ada pilihan Allah. Ada dua pilihan. Yang satu pilihan kita. Secara hawa nafsu kita merasa pilihan ini lebih baik. Pilihan ini lebih kita sukai. Tapi yang satu lagi pilihan Allah. Menurut kita, ini kita nggak suka. Dalam urusan kerja misalnya. Pilihan kita, wah saya pengen bikin usaha, tapi cari modal dengan riba. Itu pilihan kita. Cari modal dengan riba supaya mudah membesarkan usaha kita. Kita lihat teman-teman kita yang pakai cara itu udah pada sukses. Beli ruko, sekian pintu, disewakan ke minimarket, disewakan ke kantor-kantor. Kita terpancing. Waduh, kayaknya saya kalau ngikut dia bisa sukses kayak gitu juga. Ini namanya pilihan kita yang kita suka. Ada lagi pilihan Allah. Boleh usaha, tapi jangan riba. Cari sistem yang syariah. Cari akad yang syariah. Cari transaksi yang syariah. Apapun, saya nggak mau nyebut merek karena itu relatif. Cari akad yang syariah. Dengan teman, dengan sebuah perusahaan finance, dengan sebuah yayasan, atau apapun itu. Kita pakai akad syariah. Tapi modalnya nggak gede. Nih di Masjid As-Salam kita, insya Allah ada program Masjid Makmur Masyarakat Sejahtera. Marase. Masjid Makmur Masyarakat Sejahtera. Datang kita ke masjid, pengajuan modal. Sebagai anak muda yang pengen jadi entrepreneur, pengen mengajukan modal 100 juta. Pengen buka usaha bakso. Kita beli 10 gerobak, kemudian kita sewa orang untuk jualan. Kita nanti akan bikin sistemnya. Saya mengajukan 100 juta untuk membeli 10 gerobak. Buat apa? Bikin bakso keliling di seluruh Lubuk Linggau misalnya. Bakso dengan judul Bakso Jomblo Galau misalnya. Yang agak lucu-lucu lah ya. Akhirnya dari masjid dipelajari, kemudian keluar sebuah keputusan, Dek, di awal kami belum bisa ngasih 100 juta. Kami baru bisa memberikan kamu 5 juta, gimana? Wah, gak cukup nih modal 5 juta. Saya butuhnya 100 juta, minimal setengahnya deh 50 juta, dan seterusnya. Akhirnya muncul tawaran nih dari pinjol. Pinjol bilang, oh gak apa-apa, dari kami gampang. Berapa butuhnya? 100 juta. Ya udah 50 juta dulu boleh nggak? Boleh 50 juta. Ya udah, syaratnya KTP aja kok, nggak ada jaminan apa-apa. Kasih 50 juta. Mana yang paling mudah? Yang pinjol. Yang masjid udah syaratnya banyak, prosesnya panjang, ngasihnya dikit. Yang pinjol syaratnya gampang, prosesnya cepat, ngasihnya banyak. Ini namanya galau berat nih. Antara yang kita suka dengan yang Allah suka. Bagaimana cara kita memutuskan dua pilihan ini? Tanya ke Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu, padahal itu buruk untuk kalian. Terus gimana caranya? Ya Allah, jawabannya ada di kalimat terakhir. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu. Itu kata kuncinya. Allahu a'lam. Kan kita suka ngomong gitu kan? Tapi jangan ngomong dengan lisan, ngomong dengan hati. Allahu a'lam. Allah lebih tahu. La ilma li. Saya nggak tahu.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kata malaikat, kami enggak tahu apa-apa kecuali yang engkau beritahu. Jadi jangan sok tahu. Kita katakan dengan iman, Allah lebih tahu yang paling baik untuk saya. Kalau Allah katakan ini haram, pasti buruk untuk saya walaupun saya suka. Kalau Allah katakan ini halal, pasti baik untuk saya walaupun saya merasa berat hati. Mungkin gak berani bilang gak suka sih. Berat hati. Modal 5 juta, syaratnya banyak. Modal 50 juta, syaratnya sedikit. Kita pasti lebih suka yang 50 juta walaupun itu buruk untuk kita. Baru kemarin ada yang nge-DM saya, Ustadz, saya minta tolong lunasi hutang pinjol saya. Saya diteror terus sama debt collector. Kasihan anak saya, kasihan istri saya, kasihan orang tua saya stres. Yang stres bukan cuma dia, semua nomor kontak yang ada di HP dia ikut stres tuh. Satu-satu diteror. Kamu kasih tahu ke kawan kamu itu dan segala macam. Artinya dia bukan hanya menyusahkan dirinya, tapi juga menyusahkan keluarganya. Itu yang Allah bilang, bisa jadi yang kalian suka adalah buruk untuk kalian. Sedangkan yang masjid, yang udah ada program pinjaman zakat, bentuknya mungkin zakat, bentuknya mungkin sedekah, tergantung ya. Kalau zakat biasanya lebih gede. Kalau sedekah hanya untuk kebutuhan hari itu aja. Kalau zakat biasanya untuk modal kerja. Itu zakat syariat Allah. Cuman karena memang kasnya masih kecil, ngasihnya supaya yang lain juga dapat bagian, nggak besar. Tapi kita merasa berat hati. Kata Allah, bisa jadi yang kalian benci adalah baik untuk kalian. Dan Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Pilih. Udah pilih Allah aja. Tanya ke hati kita, berani nggak mengambil pilihan Allah walaupun berat? Disitulah iman, teman-teman. Disitulah iman. Kita boleh sholat, kita boleh berhijab, kita boleh bolak-balik pulang ke Mekah, ke Indonesia, Mekah, Indonesia. Tapi kalau dikasih pilihan kayak gini, kita galau, kita ragu, kita bukan orang yang beriman. Kita orang muslim. Yang baru aslamna, walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Walaupun kita punya penampilan seorang muslim atau seorang mukmin. Makanya iman tidak dilihat secara zahir. Iman tidak dilihat secara lisan. Innallaha la yanzuru ila aswarikum wa la yanzuru ila a'malikum wa la ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah enggak ngelihat penampilan kalian, Allah enggak ngelihat harta kalian, Allah nggak ngelihat perbuatan kalian. Yang pertama Allah lihat adalah qulubikum, hati kalian. Apa maksudnya? Ada iman nggak di hati itu? Sehingga kalau ada iman, Allah tolong. Kalau nggak ada iman, Allah biarkan. Kalau ada iman, Allah beri keajaiban. Kalau nggak ada iman, Allah jauhkan dia dari keajaiban dan kebaikan. Ini teman-teman yang dimaksud dengan syajaratin thayyibah. Asluha thabitun. Ada akar yang kuat. Baru kita punya modal hidup yang baik. Memilih jodoh juga kayak gitu. Kadang-kadang kita memilih jodoh itu galaunya adalah antara pilihan menurut kita atau menurut Allah. Yang mana yang menurut Allah? Menurut Allah itu adalah seorang laki-laki calon suami yang baik akhlaknya, bertanggung jawab, dan orang yang salih. Menurut kita yang terkenal, menurut kita yang keren, menurut kita yang pintar ngerayu, menurut kita yang eksis di sosial media, kadang berbenturan, kadang juga sejalan. Ada yang eksis, keren, solih, kadang dikasih pilihan yang berat, nggak ideal. Maka siapa yang kita pilih? Disitulah jawabannya, istafti qalbak, tanya ke hatimu. Bisa jadi yang kita anggap keren, pemain voli kampung yang paling diidolakan sama cewek-cewek sekampung, tapi nggak pernah sholat. Dan kita ngerasa dialah suami ideal. Yang satu lagi, guru ngaji, ke masjid, tapi tidak sekeren yang tadi. Kita rasa, kayaknya saya nggak mau jadi suami istrinya.
Saya punya cerita tentang hal ini. Ada seorang perempuan, karena saya punya beberapa rumah untuk menampung pasien kanker yang kurang mampu secara gratis di beberapa kota. Ada salah satu pasien perempuan kanker kandungan. Jadi kandungannya ada kankernya sehingga perutnya besarnya lebih daripada orang yang hamil 9 bulan. Dia harus berobat, menunggu jadwal operasi dan seterusnya, tinggal di rumah kita. Di rumah kita dia kenalan sama pasien-pasien kanker yang lain. Ada yang kankernya di tenggorokan, ada yang matanya, ada yang kepala, ada yang darah dan seterusnya, banyak lah. Pokoknya rata-rata penyakit kanker, tumor. Ketika dia kenalan dengan pasien-pasien, dia jadi dengan cerita, ada pasien seorang perempuan yang setelah dia sakit kanker, udah tidak menarik lagi, lukanya bau, kemudian dia tidak bisa mengurus suaminya selingkuh. Suaminya pergi meninggalkan dia. Ada yang suami yang sakit, istrinya yang selingkuh, istrinya yang meninggalkan dia. Dia tinggal sendiri di rumah tempat kita menampung mereka, nggak ada yang jagain, keluarganya nggak ada yang jenguk, anak-anaknya dibawa sama suaminya, dia kangen sama anaknya, nggak bisa ketemu, telepon aja nggak bisa. Banyak cerita-cerita yang luar biasa. Perempuan ini tiba-tiba ngomong kepada istri saya, kata dia, saya bersyukur sekarang, saya merasa beruntung. Kenapa? Dulu ketika saya nikah dengan suami saya sekarang, saya ngerasa rugi. Saya ngerasa hidup saya kok gini ya, menikah dengan orang yang salah. Saya merasa suami saya itu bukan pilihan saya. Dia adalah pilihan orang tua saya. Orang tua saya memilih dia karena dia orang yang dekat dengan masjid. Sementara waktu itu saya lagi jatuh cinta dengan seorang laki-laki yang menjadi idola perempuan-perempuan di kampung saya. Bertahun-tahun saya mengeluh tentang suami saya. Saya merasa Allah sudah memberikan saya jodoh yang tidak tepat. Saya tidak berbakti sama suami saya. Saya sering marah sama suami saya. Hari ini saya sadar suami saya adalah pilihan Allah yang paling baik untuk saya. Kenapa? Ketika perempuan-perempuan lain kehilangan keluarganya, kehilangan anaknya, kehilangan pasangannya, ditinggal sendiri, bahkan ada yang nginep di terminal, dari Lampung datang ke Bandung pengen berobat, belum tahu rumah kita, akhirnya nginep di halte di terminal. Kita temukan sama relawan kita bawa pulang ke rumah kita. Kenapa? Diusir oleh suaminya sejak dia penyakitan. Ketika sekarang saya tahu suami-suami yang lain meninggalkan istrinya saat istrinya butuh mereka, sedangkan suami saya setia mendampingi saya, mengurus saya, merawat saya, gak pernah merasa jijik dengan kotoran saya. Itulah yang Allah siapkan untuk saya, yang saya gak tahu beberapa tahun yang lalu. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ini pegangan kita, teman-teman. Allah lebih tahu dan kita nggak tahu. Apa yang Allah takdirkan dalam hidup kita, mungkin kita menolak, mengeluh. Kok gini, kok gitu, kenapa harus begini hasilnya? Allah lebih tahu, kita nggak tahu. Katakan saja itu, kemudian serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah akan tunjukkan apa kebaikan di balik hal yang kita keluh kesahkan. Iman, modalnya iman. Barulah kalau kita punya iman, akar yang kuat, asluha sabit, maka far'uha bis sama, kita akan mulia. Pohon itu akan tumbuh tinggi sampai cabangnya seolah-olah menyentuh langit. Ini bahasa sastra yang sangat tinggi dari Al-Quran. Apa maksudnya menyentuh langit? Kita mulia, saking mulianya kita seolah-olah viral di langit. Seolah-olah kita viral di langit, dikenal sama penduduk langit. Apapun yang kita mohonkan, penduduk langit yang mengaminkan. Kita katakan, Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa siapa itu?
Nabiullah Yunus. La ilaha illa anta subhanak subhanak subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus berdoa, Nabi Yunus minta ampun, Nabi Yunus curhat dan menyesal dengan apa yang pernah beliau lakukan. Kalimat Nabi Yunus yang sangat lirih, suaranya yang pelan itu ternyata mengguncang arasy Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah loh arasy itu terguncang. Karena arasy itu sangat luas. Jadi surga yang paling tinggi yaitu Jannatul Firdaus Al-A'la yang paling tinggi itu letaknya di bawah arasy. Bedanya Firdaus dengan arasy adalah seperti bedanya sebutir pasir dengan lautan yang luas. Bedanya Firdaus dengan surga yang lain adalah seperti bedanya sebutir pasir dengan lautan yang luas. Bedanya surga yang paling rendah dengan dunia adalah seperti sebutir pasir dan lautan yang luas. Jadi kebayang gak arasy itu seperti apa agungnya? Sangat agung. Tapi arasy ini ternyata pernah berguncang keras. Luar biasa, arasy yang begitu agung berguncang. Bukan bumi loh. Bumi yang berguncang aja kita udah heboh ya. Gempa, wah luar biasa nih gempa. Kalau ada seseorang nabi yang membuat bumi berguncang, itu mukjizat yang sangat dahsyat. Tapi ada nabi yang bukan membuat bumi berguncang, arasy berguncang. Ada nabi yang pernah membelah lautan. Ada nabi yang pernah menaiki naik angin, terbang dengan angin. Ada nabi yang membelah bulan, ada nabi yang banyak mukjizat para nabi. Tapi ada nabi yang juga luar biasa yaitu Yunus, bukan sekedar membelah laut, mengguncang bumi, tetapi mengguncang arasy. Ini ngeri nih. Apa yang membuat Nabi Yunus bisa mengguncang arasy dengan seizin Allah? Kalimat subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kok bisa kalimat itu mengguncang arasy? Kalau gitu coba kita ucapkan sekarang, keguncang gak tuh arasy? Masjid aja gak terguncang. Diri kita aja gak berguncang, apalagi arasy. Kok beda? Padahal kalimatnya sama. Bedanya di sini. Bedanya asluha thabitun. Kekuatan hati dan iman yang menjadikan ucapan Nabi Yunus itu far'uha fis sama, sampai menjulang dan berpengaruh di langit. Jadi pelajarannya teman-teman, kalau teman-teman pengen ada ucapan doa teman itu mengguncang langit, mengguncang Baitul Ma'mur, mengguncang surga, mengguncang setiap lapis langit, kita nggak berani berkata mengguncang arasy, itu terlalu keren untuk kita. Tapi sekedar mengguncang pintu langit pertama, insya Allah bisa. Sekedar membuat surga itu heboh, itu bisa. Bagaimana caranya biar kalimat doa kita itu mengguncang langit? Asluha sabit. Kalimat kita harus berasal dari hati dan iman, bukan berasal dari lisan. Doa. Ya Allah, saya tadi ketemu dengan seorang perempuan. Solihah kelihatannya. Berhijab. Kalau dia jalan, dia menundukkan pandangan. Saya yakin dia masih sendiri. Ya Allah, saya nggak tahu namanya. Saya juga nggak tahu akunnya. Nggak tahu nama, nggak tahu akun. Akun itu bahasa Arab. Apa Ustaz bahasa Arabnya akun? Kunyah. Cocokologi. Kunyah itu artinya apa ya? Nama julukan. Kayak sahabat Umar dijuluk Al-Faruq dan seterusnya ya. Jadi saya nggak tahu namanya, nggak tahu akunnya. Bagaimana cara saya menyebut dia di dalam doa saya? Ya Allah, saya tidak kenal dia tetapi engkau lebih kenal dia. Saya tidak tahu dia tapi engkau tahu dia. Saya tidak menguasai hatinya tetapi hatinya di genggamanmu. Ya Allah, seandainya engkau anggap dia baik untuk saya, jadikanlah dia ibu dari anak-anak saya. Terguncang langit. Wah, ada doa apa ini heboh. Lalu para malaikat mengatakan amin. Bukan satu malaikat, 70.000 malaikat mengatakan amin. Allah mengatakan wahai malaikat, saksikanlah hambaku ini. Aku jadikan doanya makbul
sehingga perempuan itu menjadi istrinya. Bisa nggak kayak gitu Ustaz? Bisa. Daripada pakai modal ini, ada yang nggak akan berhasil dengan modal ini teman-teman. Kalau berhasil, berarti yang mencari itu nggak akan bertahan lama. Daripada modalnya tampang, kalau perempuan daripada modalnya skincare, boleh nggak usah pakai skincare? Boleh. Tetapi bukan itu yang kita andalkan. Yang kita andalkan adalah ini. Doa yang bisa mengguncang langit. Bagaimana cara biar doa itu bisa mengguncang langit dan menjatuhkan, menurunkan keajaiban? Doalah dari hati. Bacalah doa dari hati. Maksudnya dengan iman. Gak boleh ragu sedikit pun di dalam hati kita. Wa in kuntum fi raib. Kalau kalian masih ragu. Kalau kalian masih ragu, ya udah kalian cari aja pendukung-pendukung kalian lain selain Allah, kata Allah. Gak boleh ragu sedikit pun. Kita harus yakin bahwa doa kita itu, kalau niat kita baik, pasti Allah kabulkan. Pasti. Ini kalau misalnya ada benda nih. Ini saya pegang misalnya, jangan handphone lah ya. Sayang juga kalau handphone. Handphone saya pegang atau benda lain saya pegang kayak batu atau apapun. Saya lepas kayak gini. Kira-kira jatuh nggak ke tanah? Ada yang ragu nggak ini akan jatuh ke tanah? Ada yang ragu? Kalau yang ragu silakan angkat tangan. Saya ragu Ustaz, kayaknya nggak mungkin jatuh juga. Belum tentu jatuh juga. Kalau saya lepas tangan saya nih, jari saya 2, saya lepas, jatuh nggak nih? Ada yang ragu nggak? Harusnya kita meyakini Allah lebih daripada gravitasi. Kalau kepada gaya gravitasi aja kita begitu yakin, nggak mungkin nggak jatuh, 100% jatuh, yakin banget, nggak akan mungkin kita berani bertarung nggak jatuh. Harusnya kita kepada Allah lebih daripada itu. Kalau bisa kayak gitu, keajaiban itu akan menyertai kehidupan kita teman-teman. Masalahnya kita nggak fair. Ke hukum gravitasi kita yakin 100%. Jatuh, pasti. Ada yang berani bertaruh 1 juta. Kalau nggak jatuh saya kasih 1 juta malam ini. Nggak ada yang mau. Nggak akan mungkin ada yang mau. Kenapa? Yakin 100% ini jatuh. Kenapa kepada Allah kita ragu? Kenapa ketika kita berdoa, kita setengah hati? Dikabulkan nggak ya? Tapi kan perempuan itu bukan level saya. Saya orang biasa, muka pas-pasan. Modal belum jelas, kenal juga enggak. Orang kayak dia kayaknya pasti minimal calon suaminya itu di atas saya beberapa level. Secara tampang good looking, Al-Quran udah hafal minimal 30, juz 30. Kemudian mungkin dia karirnya juga bagus. Saya hampir gak punya modal apa-apa selain saya berharap sama Allah. Mungkin gak ya, mungkin gak ya. Kalau teman-teman masih ragu, belajarlah dari seorang sahabat yang pernah ngerasa dirinya tidak siap, bukan siapa-siapa, tapi diberikan seseorang yang sangat istimewa, namanya Julaibib. Yang dengar YouTube saya udah pasti tahu tuh cerita Julaibib. Jangankan perempuan merdeka, perempuan budak aja nggak mau jadi istrinya. Coba, saking nggak menariknya Julaibib. Kita nggak usah ngebayangin gimana tampangnya ya. Analoginya, perempuan budak aja, bukan perempuan merdeka, perempuan budak nggak mau jadi istri Julaibib, apalagi orang merdeka. Saking tidak menariknya Julaibib. Sehingga Julaibib pernah curhat sama Nabi, ya Rasulullah, kayaknya saya mungkin nggak akan nikah di dunia ya Rasul. Walaupun saya nggak nikah di dunia, saya pengen tahu kira-kira saya masih punya jodoh nggak ya Rasul di surga. Karena saya merasa nggak ada yang mau sama saya ya Rasul di dunia. Nggak ada ayah yang mau putrinya menikahi saya. Nggak ada ibu yang mau menjadi mertua saya. Nggak ada perempuan yang mau menjadi istri saya. Nggak ada perempuan yang mau jadi anak dari ibu dari anak-anak saya. Ya Rasul, di dunia sepertinya saya nggak akan mungkin menikah. Tapi kira-kira di surga ada nggak yang mau jadi istri saya ya Rasul? Nanya ke Nabi. Tiba-tiba Allah kasih wahyu kepada Nabi. Wahyu itu artinya isyarat. Nabi kemudian tersenyum mengatakan, ya Julaibib, mau nggak kamu aku carikan seorang perempuan yang sangat cantik di dunia, anak seorang pemuka kaum,
perempuan yang cantik, sempurna, akhlaknya baik, solehah, dan dia akan menjadi istrimu di dunia sampai ke surga. Mau nggak? Ya Rasul, jangan bercanda ya Rasul, kalau bahasa kita ya. Takutnya di prank. Tapi kan Rasulullah nggak pernah ngeprank orang. Beliau orang yang jujur. Walaupun beliau bercanda, tetapi beliau jujur. Kalau kita bercanda, kadang-kadang bohong kan? Nabi walaupun bercanda, jujur. Mau nggak Julaibib? Gimana caranya Rasul? Datanglah ke rumah Bapak Fulan, dia adalah kepala suku. Katakan kepada dia, Rasulullah kirim salam dan ingin menitipkan supaya dia nikahkan putrinya dengan engkau. Gak apa-apa ya Rasul, orangnya gak marah. Silahkan datang ke sana. Akhirnya Julaibib datang dengan percaya gak ya, yakin gak ya, yakin gak. Dia yakin dengan Rasul tapi gak yakin dengan orang itu. Dia yakin kepada Rasul. Gak ada yang ragu sahabat kepada Rasul. Tapi dia ragu dengan bapak itu. Mau gak bapak itu? Tapi Rasul yang minta. Datang, tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh Julaibib, kan dikenal Julaibib sebagai pembantu Rasul. Di rumah Rasul, di masjid Rasul. Julaibib, masuk Julaibib, ada apa? Ada pesan apa dari Rasulullah? Apa yang bisa kami bantu? Nabi titip salam, alaika wa ala Rasulillahi salatu wassalam. Ada apa Julaibib? Rasulullah menyampaikan sebuah pesan penting kepada bapak ibu. Apa pesannya? Rasulullah melamar putri bapak. Udah hampir senang kan? Untuk saya. Tadinya udah mau ngomong alhamdulillah, tiba-tiba untuk saya hampir ngomong innalillah. Bentar, gimana Julaibib, gimana? Rasulullah menitipkan pesan agar bapak menikahkan putri bapak kepada saya. Kan sulit nih keputusan Nabi nih, permintaan Nabi. Bagaimana menolaknya? Kalau menolak ingkar, menerima ya gitu deh. Kebayang gak sih punya menantu kayak Julaibib? Shock si bapak teh. Wah gimana ini? Sebentar ya Julaibib, saya tanyakan dulu, saya musyawarahkan dulu dengan istri dan anak saya. Masuk ke dalam, ngomong sama istrinya, Mah, bahaya nih. Kenapa Pak? Itu ada utusan Rasul. Kenapa dengan utusan Rasul? Rasul melamar putri kita. Bagus dong, untuk dia. Siapa dia? Julaibib. Oh gitu. Terus gimana ini? Rame, suami istri rame di belakang, anaknya nyamperin, nanya, Mah, Pah, ya ummah, ya abati. Jadi orang Arab itu kalau manggil ibu yang lembut itu bukan ummi. Ummi itu standar. Yang lebih tinggi daripada ummi itu ummah. Lebih tinggi daripada abi, abati. Ya abati, ya ummah. Kenapa kalian berdua ribut? Ada apa sih? Kok heboh banget? Nak sabar ya. Kenapa sih Pah gitu? Itu ada pembantu Rasul Julaibib. Kamu tahu kan Julaibib? Ya saya tahu Julaibib. Kenal kamu dengan Julaibib? Kenal. Tahu orangnya yang mana? Tahu. Dia datang diutus oleh Rasulullah. Terus kenapa wahai ayah? Rasulullah menitipkan agar aku menikahkan kamu dengan Julaibib. Itulah yang membuat ayah sama ibu tadi ribut, rame. Sedang mencari alasan bagaimana cara menolak tawaran ini. Supaya Rasulullah gak tersinggung, Julaibib gak sedih. Langsung anaknya mengatakan, Ma'adallah. Ma'adallah itu bahasa lain dari a'udzubillah. Ma'adallah, kata anaknya. Kenapa nak? Aku berlindung kepada Allah dari meragukan keputusan Allah dan Rasulnya. Ayah, ini perintah Rasul kan? Ya. Lalu kenapa kita masih menimbang-nimbang? Katakan saja, sami'na wa ata'na. Nah, Julaibib, walaupun Julaibib, ini adalah perintah Allah dan Rasul, tidak ada yang buruk kecuali kebaikan di dalam setiap perintah Allah dan Rasul. Sami'na wa ata'na. Tapi kamu tahu Julaibib? Tahu. Yakin, kamu gak lagi halu kan? Ayah, jangan pernah menimbang-nimbang perintah Allah dan Rasul. Lakukan saja sebagaimana diperintahkan. Keluarlah bapak itu, duduk depan Julaibib, memandang Julaibib, membayangkan ya menantu saya gimana. Julaibib diam aja, merasa gak pede juga. Dalam hati Julaibib mungkin ngomongnya, Pak gak apa-apa sih kalau ditolak juga. Kata bapak, saya udah musyawarah dengan istri saya dan anak saya. Tadinya saya agak ragu-ragu, tetapi anak saya justru menguatkan saya berdua dengan istri saya dan mengatakan, kami memenuhi panggilan Rasul. Labbaik, wahai Julaibib, selamat datang di keluarga ini. Kamu akan menjadi menantu saya. Wah heboh itu seantero Madinah. Viral, trending topik. Dengan hashtag Julaibib.
Hashtag panjangnya seandainya aku jadi Julaidi. Wah rame tuh Madinah. Kok bisa? Makanya kalau modalnya ini nggak ada yang nggak bisa. Sehingga kalau misalnya kalian menginginkan sesuatu dengan syarat itu baik, maka percayalah 100% Allah pasti memperkenankan keinginan kalian yang kalian doakan. 100% pasti dikabulkan. Ustadz, kenyataannya nggak gitu. Kemarin saya minta A dikasih yang lain. Atau belum dikasih. Apa penjelasannya? Allah tidak mungkin menolak permintaan hambanya yang meminta selama itu kebaikan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti mendengar dan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Allah yang berjanji. Ujib. Ujib itu adalah perubahan kata dari jawab. Jawab bahasa Arab yang lagi-lagi jadi bahasa Indonesia menjawab. Ujibu artinya aku menjawab, aku merespon, aku mengabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau kalian meminta kepadaku pasti akan aku kabulkan. Sal tu'tah. Apa kalimatnya? Sal tu'tah. Apa itu sal? Sal itu minta. Dari kata su'al. Su'al bahasa Arab lagi-lagi jadi bahasa Indonesia. Soal. Sekarang masih menganggap bahwa kita terputus dari Arab. Gak bisa. Karena Arab itu identitas sejarah kita juga. Walaupun kita juga menghargai budaya lain. Sal tu'tah. Minta kalian diberikan. Terus apa yang membuat kita gak minta? Kecuali satu, ragu. Yang bikin kita gak berani meminta adalah ragu. Ya Allah berikan saya ini. Ya Allah berikan saya itu. Ya Allah berikan saya fulan. Ya Allah berikan saya fulana. Kenapa kita gak berani minta? Satu jawabannya, kita ragu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita gak berani minta. Apa yang kita lakukan? Kita ragu Allah akan memperkenankan atau tidak. Padahal Allah menjanjikan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Pasti aku kabulkan. Terus kenapa ada yang belum dikabulkan atau diganti dengan yang lain? 3, cara Allah mengabulkan doa. Doa pasti dikabulkan cuman dengan salah satu dari 3 cara. Pasti dikabulkan cuman dengan salah satu dari 3 cara. Gak mungkin ditolak. Cara yang pertama, Allah mengabulkan persis seperti yang kita minta. Itu yang selalu harapkan. Cara yang kedua, Allah menggantinya dengan yang lebih baik dari daripada yang kita minta. Itu yang sering kita salah paham. Kemarin mintanya fulan, kok jadinya ini? Kita nggak pernah tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kamu tidak tahu. Makanya balik lagi ke ayat 216 Al-Baqarah tadi. Yang pasti nggak mungkin di bawah standar yang kita minta, nggak mungkin. Terus kenapa ragu meminta? Kita misalnya minta sebuah pekerjaan. Ya Allah, semoga tahun ini saya bisa diterima di sebuah perusahaan A. Kayaknya kerja di sana nyaman, gajinya besar, jaminan masa tuanya ada. Dan keren juga kalau orang tanya kerja di mana, kerja di tempat fulan. Ya Allah, semoga saya dapat kerjaan di situ. Lamar nih. Pas lamar, tes, nggak dapat. La tayas. La tahzan. Jangan berputus asa, jangan bersedih. Kenapa? Kalau Allah tidak mengabulkan persis yang kita minta, itu pasti lebih keren yang akan Allah sediakan sebagai gantinya. Jadi pas kita minta, ya Allah saya pengen kerja di situ. Ikhtiar, belajar, lamar, ditolak, nggak lulus, senyum. Wah, ternyata ada yang lebih baik yang saya nggak tahu yang Allah ingin berikan. Kayak gitu cara iman berbicara. Tapi kalau orang nggak beriman, udahlah saya nggak akan doa lagi, kecewa saya. Capek-capek saya doa, ya Allah kurang apa lagi? Saya udah sedekah, saya udah tahajud, saya udah minta restu orang tua. Masih kurang apa ya Allah? Nah, ini bukan iman yang ngomong ini. Ini yang ngomong raib. Kalau ada raib dalam hati kita, gak akan ada keajaiban dalam hidup kita. Katakan dengan iman, Allah, Engkau baik banget sih, mau ngasih saya yang lebih baik dari ini ya. Ustaz, apa itu gak GR? GR kepada Allah namanya iman. GR kepada makhluk namanya apa? Ya GR ya.
Hina kita kalau GR kepada makhluk. Kalau kita GR kepada Allah, itu iman. Husnudzon. Ya Allah, engkau ingin berikan yang lebih baik dari ini. Ya Allah, aku ridho. Rodi itu. Aku ridho. Akhirnya Allah ganti. Gara-gara nggak lulus di situ, kita jadi pengusaha. Merintis dari nol. Mungkin berat. Teman kita lulus nih. Gajinya sebulan 15 juta. Kita nggak lulus. Merintis usaha dari modal 5 juta. Dia 15 juta setahun, 2 tahun, 3 tahun. Setiap mudik dia kelihatan orang yang udah sukses. Bawa mobil. Kemudian udah mulai nyicil rumah. Kita masih merintis di sebelah sini nih. Gimana lo usaha lo? Masih merintis. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga kan usaha emang kayak gitu kan. Dia grafiknya kan kadang-kadang nggak lurus, malah ke bawah kan. Kayak gini. Tapi begitu naik, ngerti itu naiknya. Pertama lurus dulu atau ke bawah dulu. Wah susah. Kita sabar, kita yakin Allah pasti dulu nggak lulus di sana pengen ganti yang lebih baik. Usaha. Setelah 3 tahun, 5 tahun, dia berstatus gajinya 15 juta. Kita menggaji orang di dalam perusahaan kita 15 juta. Mana yang lebih kita pilih? Nggak ada yang lebih baik, semuanya baik ya. Cuman mana yang mau kita pilih? Mau dapat gaji 15 juta per bulan atau mau mampu menggaji orang 15 juta per bulan? Itulah hikmah hidup teman-teman. Nggak ada yang lebih baik, semuanya baik tergantung orangnya kan. Ada orang yang memang dia dapat gaji 15 juta udah bagus buat dia. Karena dia nggak akan jadi pengusaha seperti yang kedua tadi. Orangnya mungkin nggak tangguh. Orangnya itu orangnya yang sistematis. Orangnya yang terjadwal. Berangkat pagi, pulang sore, 9 to 5. Ada yang kita kalau kerja di situ mungkin setahun juga udah dipecat. Kenapa? Nggak bisa disiplin, terkungkung, sakit kepala kita. Karena kita orangnya terbiasa out of the box. Terbiasa ekspansi. Allah lebih tahu dan kita tidak tahu. Masalah jodoh, masalah karir, masalah teman, masalah apapun. Coba andalkan iman. Salah satu bentuk mengandalkan iman, doa kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi booster dari surat Ibrahim. Kita loncat ke surat Al-Baqarah, loncat ke beberapa surat yang lain. Kemudian analogi-analogi, kisah-kisah. Semoga ini menjadi penyemangat buat kita. Recharging iman, nge-refresh semangat iman kita. Sehingga mulai malam ini, belajarlah untuk tidak ragu lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selama masih ada ragu, tajdid iman kita, perbarui ya Allah, ampunilah saya, sabbit qalbi ya Rabb. Kuatkan hati saya dengan iman ya Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.